Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai manajemen resiko investasi. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen resiko investasi. Risiko investasi adalah kemungkinan return aktiva yang tidak sesuai dengan return yang diharapkan atau expected return. Akibat dari adanya risiko investasi yaitu bank syariah ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil. Risiko investasi bisa terjadi akibat risiko operasional yang mungkin ditimbulkan dari kesalahan manusia, misalnya adanya pelanggaran atau fraud dan kelalaian atau error. Hal ini bisa mengakibatkan kinerja usahanya tidak membawa hasil sebagaimana apa yang telah diharapkan. Sehingga untuk menghindari terjadinya risiko, maka perbankan syariah harus menggunakan manajemen yang profesional dalam investasi. Jadi, manajemen risiko investasi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode screening atau penyaringan dalam penentuan calon nasabah investasi. Yang kedua yaitu mengenai tujuan dari investasi dan jenis-jenis risiko investasi di bank syariah. Yang pertama, tujuan investasi. Menurut Kamarudin Ahmad, mengemukakan 3 alasan sehingga banyak orang yang melakukan investasi, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko investasi di bank syariah. Secara garis besar, itu terdapat 2 jenis risiko investasi di bank syariah, yaitu yang pertama risiko kehilangan modal. Risiko kehilangan modal adalah risiko dari seluruh investasi. Bahkan dalam praktek perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga pun mengalami risiko ini. Risiko kehilangan modal bukan saja berarti kehilangan nilai nominalnya saja, melainkan juga berisiko karena menurunnya nilai realnya. Risiko yang kedua yaitu risiko ketidakpastian keuntungan. Misalnya, ketika kita berinvestasi di real asset, itu akan lebih menjanjikan keuntungannya karena probabilitas kenaikan harga real asset sangat besar karena pertumbuhan penduduk yang pesat akan meningkatkan permintaan real asset. Sebaliknya, apabila kita berinvestasi dalam pasar modal melalui reksadana, saham, dan obligasi, sangat tergantung pada perekonomian suatu negara dan manajemen perusahaannya, sehingga berfluktuatif dan tidak stabil. Profil manajemen risiko investasi terbagi menjadi 3 profil. Yang pertama, profil konservatif, merupakan jenis investor yang menginginkan kestabilan dan kepastian. Profil konservatif tidak menginginkan risiko, sehingga para investor biasanya melakukan investasi ke properti, asuransi, tabungan, dan deposito. Yang kedua, itu ada yang namanya profil moderat. Profil moderat ini merupakan jenis investor yang toleransinya lebih tinggi dibandingkan profil konservatif dalam hal menghadapi risiko, dengan harapan untuk mendapatkan return yang seimbang. Dan biasanya profil moderat ini berinvestasi ke reksadana. Dan yang ketiga, itu ada yang namanya profil agresif, merupakan jenis investor yang risikonya tertinggi. Individu profil agresif ini menginginkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang telah ia lakukan. Dan profil instrumen profil agresif ini berupa saham atau membuka usaha baru. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board atau IFSB pada manajemen risiko investasi.
IFSB adalah suatu lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002 yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan Islam. IFSB juga aktif terlibat dalam mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai berbagai isu yang memiliki dampak di bidang jasa keuangan Islam. IFSB melakukan sidang dewan sebanyak 2 kali dalam setahun dan sidang umum sebanyak 1 kali dalam setahun. Keanggotaan IFSB terdiri dari full member, associate member, dan observer member. Jumlah anggota penuh IFSB sebanyak 16 negara dan berkedudukan kantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board yaitu yang pertama, bank syariah harus memiliki strategi manajemen risiko dan proses pelaporan yang memadai sehubungan dengan karakteristik risiko investasi termasuk investasi mudharabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu bank syariah harus memastikan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten serta harus menilai potensi dampak dari metode perhitungan dan alokasi laba. Metode tersebut harus disepakati bersama antara bank syariah dan mitra mudharib atau musyarakah. Lalu selanjutnya yang ketiga, bank syariah harus mendefinisikan dan menetapkan strategi keluar dalam kegiatan investasi modal mereka, termasuk kondisi perpanjangan dan pengambilan atas investasi mudharabah dan musyarakah, berdasarkan persetujuan dari DPS bank syariah tersebut.